gue tuh orangnya kan ini loh, kalau lu kasih gue challenge, gue orangnya maunya gue bisa nih. Kondisi saat itu gue bisa nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Helpless, belum waktunya. Yeah. Insecure itu lawannya acceptance, balik lagi. Tentu lo harus bisa terima dulu kondisi lo yang kurang, supaya lo tidak melihat segala macam bentuk pertolongan yang tulus sebagai sebuah insult. Tapi kalau lo nggak bisa terima, lo akan lihat semuanya insult. Kayak dulu gue diajarin nyetir, baik lo, buat gue insult. Kenapa gue nggak mampu, gue nggak ada mobil. Kenapa aku insecure? Kenapa aku insecure? Relate dan gak relate nih buat gue. Kenapa? Lu berasa udah pede dari lahir ya? Iya, itu salah satu berkat yang Tuhan berikan ya. Tapi pernah sih insecure. Insecure tuh apa dulu sih kan menurut lu? Tidak percaya diri? Tidak percaya diri. Berarti minder sama insecure? Mirip. Mirip. Satu payung. Satu payung. Iya. Beda business unit. Satu ekosistem. Satu holding. Satu holding. Bisnis. Iya. Apa garis perbedaan insecure dan minder? Mirip kali ya, minder mungkin level 2-nya gitu. Minder, Next level ya. Insecure tuh jadi kayak kita tidak merasa tenang dan merasa cukup. Mungkin insecure lebih ke internal feelings, minder itu projection outcome-nya jadi action gitu ya. Jadi minder, jadi rendah diri gitu kali ya. Mungkin insecure tuh awalnya gitu. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, karena gue merasa semua orang pasti pernah insecure di dalam hidupnya. Even orang se-confident Theoderik pun pernah insecure. Pasti. Tapi ditanganinya dengan baik, makanya jadinya Theoderik. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, next levelnya jadi minder, rendah diri, merasa tidak layak. Iya. Vibes-nya jauh lebih semangat dan bahagia ya. Inside joke mulu ya. Oke. Jadi gimana Clara? Kapan Clara pernah insecure? Pernah. Jadi dulu kan gue membangun small business gue from scratch, namanya Tentang Kita. Itu lagi COVID. Nah lagi COVID sebenarnya ini sebuah fenomena yang banyak banget alami, kayak somehow kita tuh jadi lebih banyak screen time, lebih banyak melihat hidup orang lain yang ada di media sosial terutama. Bahayanya, media sosial itu kan tip of the iceberg. Bener-bener cuma ujungnya doang. Karena media sosial tuh kayak museum. Kita mau tampilin yang bagus-bagus aja. Itu juga kalau kan. iceberg beneran. Jangan-jangan cuma kertas dikasih Ternyata background palsu. di foto. Ternyata palsu. Icebergnya aja palsu. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Iya. Jadi waktu itu gue lagi build small business gue yang masih kayak pre-order masih belum stabil. Semua tahu lah tentang kita harusnya. Iya, 2020 nih. Terus gue lihat satu teman gue yang cewek juga, angkatan yang sama, satu kampus, satu jurusan sama gue. Dia abis sold out 2000 pieces dalam semalam. Gila. Terus gue kayak, apa rasanya? Kayak apa? gue toxic banget sih. Waktu itu gue kayak, kok bisa ini, gue ketinggalan rasanya. Karena kan seangkatan, cewek juga, satu jurusan. Harusnya dengan background pendidikan yang sama, kok gue nggak bisa, berarti gue gagal, gue bego gitu rasanya waktu itu. Berarti insecure itu sesuatu yang korelasi langsung sama comparison. Sebenarnya menurut gue ada dua sih. Nanti gue bakal cerita lah habis ini, yang versi internalnya yang triggernya dari dalam diri sendiri, bukan orang lain. Tapi menurut gue yang paling common adalah biasanya kita lihat orang. Apalagi dulu di zaman purba itu kan kita cuma bisa lihat tetangga, makanya ada Gak bisa dilihat lagi. Rumput tetangga lebih hijau. Ada peribahasa itu karena nggak ada sosmed. Kalau ini kan jadi rumput tetangga di sosmed lebih hijau. Betul. Ya kan? Jadi lebih banyak yang dilihat. At least kalau rumput tetangga kan masih satu komplek. Build-nya mungkin luasan rumahnya masih mirip lah. Kalau ini kan lihat di sosmed unlimited, lu bisa lihat orang lagi liburan di Alaska gitu kan. Betul. Sementara lu lagi di MRT macet-macetan gitu misalnya. MRT macet-macetan. Kayak orang baru bisnis jualan bentar aja fotonya di Menara Eiffel. Ada sektor-sektor tertentu. Bukan gue yang ngomong ya. Ya mungkin nanti lu boleh elaborate lagi atau lu boleh analisa sedikit ya. Kalau gue mau cerita sedikit sih. Gue tuh masa terinsecure gue adalah ini cerita yang selalu gue jual ya di tiap episode, tiap buku, tiap podcast. Harusnya orangnya juga udah sering denger. Nanti gue traktir makan, tenang. Udah kebal ya. Iya, akan ada royaltinya gitu ya suatu hari nanti. Jadi waktu gue dulu SMA 3 dan gue punya pacar, gue baru tahu yang namanya kesenjangan sosial, Klar. Gue naik angkot, dia udah pakai supir, mobilnya 3, udah kayak pakai Alphard zaman dulu. Terus tanahnya kok diinjek dingin ya kan. Terus di rumah di ikan koi. Marmer. Ya. Bukan tanah itu. Bukan tanah, bener. Bahasanya aja gue masih tanah. Ketahuan banget gue berasal dari mana ya. Iya. Jadi buat orang kayak gue yang orangnya tuh biasanya cukup confidence, ambisius, itu pride gue tuh sebetulnya cukup
ada standarnya. Jadi gue selalu ngerasa kayak, iya nih gue memang baru mulai tapi gue capable loh. Itu pegangan gue. Tapi ketika relasinya nggak disetujui misalnya karena kesenjangan ekonomi, bahkan disuruh putus, gue lumayan jadi nggak tenang orangnya, jadi kepikiran, insecure yang bahkan bisa memicu pemikiran-pemikiran yang nggak perlu. Make sense. Jadi kayak misalnya dia punya mobil, gue naik angkot. Misalnya bahkan dia baik, misalnya dia bilang, gue ajarin nyetir aja. Baik gak? Baik loh. Tapi buat gue kayak, gue kan cowok. Masa udah gue kayak gini gue diajarin nyetir? Gue gak punya mobil. Kesel aja gak bisa beli, emang gak mampu. Jadi emosi gue, ketidakpercayaan diri gue waktu itu gak bisa gue ekspresikan jadi apa-apa. Kerja belum, apa belum. Masih baru cuman kayak berdagang early stage. Bahkan belum kayak gue semester 1 kan emang udah dagang banget. Itu waktu SMA belum. Jadinya gue sempet depresi banget lah. Kayak di situasi yang gue di look down orang. Gue tuh orang yang paling gak suka di look down orang. We all know. Iya. Tapi gue gak bisa apa-apa tentang itu. Frustasinya itu yang membuat gue kayak, wah itu kayak masa-masa gue yang paling gak tenang selama gue hidup dan menjalani relasi. Feelings-nya apa waktu itu, Teh? Feelings-nya adalah, gue tuh orangnya kan ini loh, kalau lu kasih gue challenge, gue orangnya maunya, gue bisa nih. Nah, kondisi saat itu, gue bisa nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Helpless, belum waktunya. Yeah. Umur berapa? Mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi feeling helpless itu yang membuat gue tiap hari jadi kayak, misalnya ada cowok lain yang family-nya oke, sok-sok deketin dia, guanya yang I see. insecure kayak gitu. Terus habis itu lo ngapain? Putus. That's the end of the podcast. There's no solution. Just be insecure and break up. Just be insecure and break up, getting rich and then have relation lagi gitu loh. Oke. Enggak. Tapi ya bener pada saat itu helpless yang gue bisa lakukan adalah ya udah, gue terima ini nggak bisa. Tapi gue tahu one day gue harus lebihin kokonya, lebihin bokapnya, lebihin kakeknya, nggak lah bercanda. Tapi maksud gue jadi tahu suatu hari gue harus sampai mana gitu. Jadi kalau sekarang ada laki-laki yang lagi berada di dalam hubungan di mana income dia let's say di bawah income pasangan perempuannya atau keluarga perempuannya jauh lebih well off. Terus dia insecure, tapi masih berhubungan ya, Teh. Harus gimana sih? Sebenarnya tergantung family-nya itu tipe yang ancurin lo atau merangkul lo. Kalau merangkul menurut gue gak ada masalah. Karena yang lo harus dealing adalah pride sama insecure lo bisa grow. Tapi kalau yang sifatnya destruktif, susah. Ntar lo relasinya selesai, lo unhealed traumanya malah bikin lo susah maju lo. Contohnya yang konstruktif dan destruktif tuh kayak yang gimana? Konstruktif tuh misalnya ada juga gue punya temen yang keluarga ceweknya jauh lebih berada. Tapi dia bisa bilang, oh nanti ya kalau kalian udah nikah, kita bukain usaha di sini, kalian grow. Malah dibukain jalan. Karena dia tahu cowok ini mau. Gitu. Nah, masalahnya, tapi kan kadang-kadang insecurities get in the way. Kadang-kadang rasa ketidakpercayaan diri itu projected, jadi misalnya mau dibukain jalan lah sama keluarga istrinya. Tapi karena prideful, gengsi, enggak. Nah, insecure itu lawannya acceptance. Balik lagi. Untuk lo harus bisa terima dulu kondisi lo yang kurang, supaya lo tidak melihat segala macam bentuk pertolongan yang tulus sebagai sebuah insult. Tapi kalau lo nggak bisa terima, lo akan lihat semuanya insult. Yeah. Kayak dulu gue diajarin nyetir, baik loh, buat gue insult. Kayak kenapa gue nggak mampu, gue nggak ada mobil. Gitu. Kayak jadi semuanya gone in the wrong way gitu. Tapi kan gue nggak tahu insecure cowok sama cewek beda. Kalau cowok sih kayaknya ya kalau berasa banget di karir, bisnis, keuangan. I see. Kalau cewek gimana? Gue sebenarnya gue juga bingung sih membawakan POV cewek di sini karena insecurities gue sebenarnya juga tentang achievement. Iya, yang tadi gue ceritain lebih kan. ke penampilan biasanya. Iya, penampilan kayak misalnya. Penampilan pernah nggak kelar? Enggak lagi. Nggak pernah insecure? Nggak pernah Karena lagi. dia confidence di penampilan dia kali. Oh ya mungkin. Puji Tuhan ya. Bingung. Tapi nggak pernah. Iya, jadinya achievement juga sama yang kayak tadi. Gini Teh, menurut gue emang ideally kita kan harus accept. Tapi kadang ada fase di mana kayak lagi toxic aja gue belum bisa accept. Nah, kalau gue waktu itu practicalnya, realistically, gue simply jangan lihat-lihat dulu deh. I think I'm not ready untuk lihat-lihat achievement orang, untuk kayak hangout sama temen gue yang seumuran udah ngomongin KPR ruko, gue kayak gak bisa gue tuh ke-trigger. Jadi kayak nanti dulu gue belum heal nih insecure-nya. Masa dia udah ngutang gue belum gitu ya? KPR. Bener sih. Tapi maksudnya kayak as an investment. Oh, iya. Jadi kayak ya
Waktu itu kan ideally kayak oke nggak boleh insecure. Ya udah lu hadepin aja. Tapi waktu itu praktikalnya yang gue lakukan adalah ya udah deh jangan terlalu lihat-lihat sana sini dulu karena mentally gue belum siap. Bukan orangnya yang toxic, guanya gitu. Jadi until I am ready to accept kalau gue tuh lackingnya di situ, jangan ada hal yang trigger gue dulu deh gitu. Jadi lu sadar betul mengurangi triggernya. Iya. Berarti kalau zaman sekarang sama aja kayak kita memfilter siapa yang kita follow. Iya, siapa yang kita lihat. Sosial media kita mau kita fokusnya di Instagram dan di TikTok aja bisa beda hasilnya. Jadi itu sangat berpengaruh ya dengan self awareness juga. Betul. Weh, Nanya. apa? Bapak mau nanya nih. Tester. Insecure itu berarti bisa sesuatu hal yang baik kalau gue lihat dari sisi Theo, karena kan sebetulnya bisa jadi motivation kan. Motivasi. Ya akhirnya kayak gue insecure di sini, gue akan improve, lihat gue akan sampai ke sini. Wah iya, orang desperate kayak gue tuh waktu itu kalau dikasih kelas mahal langsung beli gue. Waduh. 50 juta gitu ya. Iya. Nah, tapi gue ngeliat di satu sisi misalkan let's say kayak jadi Clara gitu. Berarti insecurity juga bisa jadi sesuatu hal yang sebenarnya mematikan nggak dong kalau kita nggak tahu diri kita sendiri dan gimana overcome-nya gitu. Benar. Nah, itu gimana caranya memanfaatkan insecurity itu bukan sebagai sesuatu yang harmful. Tapi buat lebih ke motivation. Nah, itu ada nggak mindsetnya atau what do you think? Nah, menurut gue yang toxic dari gue waktu itu adalah gue tuh tie my self-worth and self-identity to achievement. Ini achievementnya lu bisa ganti apa aja, appearance kayak kekayaan, net worth, kekayaan orang tua lu gitu mungkin. Padel, kepikiran aja, padel mungkin. Padel. Okay. Iya, jadi I think tying our self-worth to anything worldly itu tidak sustainable ya, jadi toxic gitu. Karena misalnya, gue itu cuman berharga kalau omset gue lagi tinggi. Gitu. Sementara kan omset itu banyak faktornya. Tapi dulu pemikiran gue sesimpel dan setoksik itu. Dan gue yakin banyak yang relate. Iya. Tapi environment ngaruh juga gak sih maksud gue? Bener. Jadi kalau omsetnya lagi tinggi, wah gue paling berharga, gue paling pintar, gue paling hardworking. Kalau misalnya omsetnya turun kayak, kok gue bego banget? Kayak gue gak work hard enough deh. Padahal kan banyak banget ya faktornya. Di luar seberapa hardworking dan seberapa pintar lu. Iya. Gitu. Lu masih kayak gitu nggak sekarang? Nah, puji Tuhan sudah enggak. Nah, apa yang membuat itu beda sekarang? Iya. Nah, ini tuh sulit untuk dijawab tanpa menceritakan perjalanan spiritual gue. Tapi ya, I think identity-nya nggak di situ lagi kali ya, Bill. Berarti dulu perform based banget dong? Iya. Tapi Begitu. sampai sekarang orang memang rata-rata harus punya itu nggak sih? Untuk overcome ini? Ya gue nggak tahu seberapa penting hasil nyata mempengaruhi rasa insecure sebetulnya. Nah, kalau menurut gue tadi insecurity itu ada dua triggernya. Ada yang eksternal dari lihat orang comparing, ada yang internal. Nah, gue pernah juga nih internal. Jadi seperti gue pernah cerita di episode 1, 2, lupa. Gue tuh lagi journaling si Wheels of Life yang kita tuh harus rate dari skala 1 sampai 10 di setiap aspek hidup tuh nilai kita berapa. Nah, di beberapa aspek waktu itu finance and health, gue nilai diri gue tuh rendah. Jadi gue tuh emang lumayan insecure kayak, kayaknya hidup gue belum cukup sehat deh. Kayaknya gue belum manage keuangan gue dengan baik deh. Begitu gue udah sadar, pertama sadar dulu nih, karena belum tentu kita sadar kita tuh lemahnya di mana. Cuman tiba-tiba ke-trigger sana, ke-trigger sini aja gitu. Jadi harusnya kalau ada trigger yang bikin kita insecure, kita langsung address gitu kayak, gue insecure nih. Langsung sadar sendiri daripada projecting. Jadi kayak mau diajarin nyetir tiba-tiba marah gitu kan. Nah, once udah address kayak oke, 1 gue insecure di sini, nilainya 3 dari 10. Oke, gue mau improve gimana caranya. Nah, yang menarik yang bikin gue confident itu bukan ketika angkanya berubah dari 3 jadi 10. Tapi once gue udah take action untuk mengubah 3 jadi 10 walaupun angkanya belum, begitu gue udah progressing, gue jadi percaya diri karena gue bangga sama diri gue yang mau take action dan admit gitu. Agree. Jadi confidence itu emang menurut gue nggak bisa lu ngomong di kaca kayak you are a confident person. Nggak bisa, betul. Lu manifest lu jadi orang confident. Menurut gue nggak bisa. Kayak harus lu nggak confidentnya di mana? Akuin aja kayak gue insecure di bagian A, B, C. Gimana cara gue improve dan lakuin. Tapi not necessarily pas resultnya udah berubah kalau di gue. Tapi kan progress itu akan mendorong hasilnya betul, juga. Itu betul. Kayak orang juga, nge-gym lah, kayak mungkin dia kayak ngerasa kayak melihat kaca misalnya, badan gue bagus, nggak bisa. Lu tetap harus nge-gym, capek, keringetan, angkat beban, jaga makan sampai lu setengah mampus, and then iya ya mulai ada bentuk, iya ya ternyata sekarang mulai lebih keker, lebih toned, apa itu yang akan boost lu punya confidence kan. Yang penting jangan tiba-tiba jadi overconfidence kan. Apa batasnya?
Nah, apa batasnya? Itu next episode kali ya. Iya, tapi self awareness gue agree sih, itu penting banget. Dan mungkin gue nambahin juga gini. Gue adalah orang yang setuju untuk optimalisasi strength. Yeah. Rather than Agree. nge-boost weaknesses. Setuju. Tapi kalau tadi kita ngomongin self awareness, kita kan punya skor rendah kan udah pasti di weaknesses kita. Ya enggak? Bener juga sih. Nah, tapi mungkin yang gue mau tambahin adalah ketika weaknesses kita itu berkaitan dengan 3 hal. Kesehatan, duit, Ya. terus kapabilitas dan network. Itu kalau kita weak, kita harus dorong supaya kita strong. Di luar itu opsional. Gitu ya. Menurut lo karena ini tiga- subjective to you atau semua Enggak orang semua berlaku orang. buat semua Karena orang? semua orang yang mau growing itu pasti berhubungan dengan kesehatan, keuangan, sama karir. Jadi kalau weakness-nya antara 3 itu, kayak komunikasi nih. Gue orang yang nggak bisa komunikasi, gue harus bisa nggak? Harus. Dari 3 jadi 5. Kenapa? Lu komunikasi sama atasan harus bisa, sama bawahan harus bisa, sama kolik harus bisa. Kalau nggak lu nggak bisa maju. Ya. Tapi di luar itu opsional. Sisanya lu bisa fokus strength. Mungkin itu kali yang gue mau nambahin ya. I see. Sama in my personal journey juga Teh. Ini sebenarnya hack paling gampang dan paling tangible yang bisa langsung dilakuin. Karena secara scientific, once kita olahraga, itu tuh ada hormon-hormon yang memang bikin kita happy dan automatically way more confident biologically. Ini nggak usah pakai mental kayak once kita kayak misalnya go outdoor atau kita sweating, itu tuh emang biologically you will be blessed with happiness gitu loh. Itu kayak And kalau badan confidence. kita udah berotot, kita mau selfie dikit gitu ya. Ya. Kan boost katanya. Kan Betul. insecure berarti kalau gua sama pengenalan diri, di address, terus tahu ini insecure-nya worth it digaspol atau enggak. Kalau nggak berkaitan sama 3 tadi sebenarnya lu boleh pilih-pilih sih. Karena yang impact the most dalam hidup kan 3 aspek tadi tuh, segitiganya. Habis itu kalau tidak ada action, ya lu nggak akan pernah kabur dari insecure itu ya. Oh, mungkin satu lagi. Apa? Kan tadi Theo bilang emang weakness-nya di-address, tapi ada strength-nya juga kan, Iya. leveraging your strength. Mungkin kalau gue sebenarnya extrovert, jadi gue tuh suka mendengar kata-kata orang juga, Teh. Nah, emang banyak juga kan yang kayak gini. Kalau lu tipe orang yang begitu, tanya deh ke orang-orang yang care about you, menurut lu strength gue apa? Somehow hearing that tuh bakal boost your confidence juga lah, walaupun mungkin deep down lu udah tahu nih strength lu itu, tapi divalidasi sama orang-orang Iya, yang dekat iya, sama lu, agree, yang agree, care agree, about you, agree, yang lu agree. percaya, itu tuh bakal boost your self-esteem juga. Jadi, I think combination of kita tahu strength kita apa, sama weakness-nya kita address pelan-pelan, itu harusnya combo yang udah cukup bikin confident lah ya. Mantap. So, gue rasa udah cukup lah ya untuk teman-teman yang insecure. Yang pertama, address, action. Yes. Dan memang ini progress step by step ya, nggak mungkin juga tiba-tiba secure dalam jangka waktu pendek ya. Iya. Tapi perlahan-lahan akan terus berkurang kadarnya sampai menjadi rasa secure. Yang pasti semakin insecure biasanya kita semakin berisik, dan ketika kita secure kita akan semakin tenang karena Golden konten. So, cheers dulu lah. Cheers. Cheers.